nampaknya banyak. Jadi nanti saya akan menambahkan saja terkait dengan ini, tanpa harus mengulang lagi apa yang dijelaskan oleh teman-teman di kelompok 4. Kelompok 4 sudah hadir? Sudah, Pak. Oke. Silakan. Izin ya, Pak, untuk share screen. Apakah sudah terlihat PDF-nya, teman-teman dan Pak? Sudah. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan mengenai modul pembayaran. Nah, di sini saya sendiri, Putri Natasha Fauzia, bisa kalian panggil Fauzia. Dan ada 2 rekan teman saya lagi, Putri Mandasari, bisa dipanggil Putri, dan Fahmi Ulumuddin, bisa dipanggil Fahmi. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk aja ya. Nah, di sini kan kita mau membahas modul pembayaran. Jadi sebenarnya kemarin itu kan udah dibahas tuh tentang modul bendahara. Sekarang kita masuk ke modul manajemen pembayarannya. Nah, untuk ini dia itu sebenarnya apa sih modul manajemen pembayaran itu? Manajemen pembayaran ini sebenarnya modul yang berperan dalam gerbang utama pengeluaran pemerintah dalam rangka menunjang program pembangunan nasional. Nah, sebenarnya di modul ini apa? Di modul ini bagaimana proses dari resum tagihan menjadi SP2D gitu. Apa-apa aja sih prosesnya gitu. Melalui apa, siapa aja yang berperan gitu. Nah, itu kita langsung lanjut biar kalian paham gitu. Nah, sebelumnya itu kan kita udah belajar tuh ya kan tentang sakti sama span gitu. Nah, kalau misalnya kita ulangi lagi atau kita coba flashback coba. Nah, ini sebenarnya dari pertama kita pelajar komitmen itu udah ada pembayaran. Nah, di sini baru kita jelaskan apa sih hubungannya gitu. Nah, jadi untuk manajemen komitmen ini di sakti itu kan punya itu kan KL atau lembaga kan. Jadi komitmen itu apa sih? Dia kan mencari data supplier gitu. Nah, data supplier ini ketika sudah ada di Sakti akan didaftarkan kepada apa ini namanya SPAN. SPAN ini kan yang punya tanggung jawabkan itu adalah Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, KPPN. Jadi KPPN ini kayak didelegasikan tugasnya untuk ini gitu. Nah, nanti akan diberikan nomor registrasinya, nomor registrasi suppliernya gitu. Jadi harus didaftarkan dulu gitu loh. Terus setelah misalnya data suppliernya sudah didaftarkan, baru nanti ada data kontrak. Nah, data kontrak ini harus diberikan lagi kepada KPPN, maksudnya sistem SPAN-nya gitu. Nah, nanti akan diberikan komitmen ini namanya Chan ini kayak misalnya komitmen application number gitu loh. Nah, itu harus ada. Jadi kalau misalnya saya lihat itu memang dia itu udah ada harus nomor-nomornya harus diregistrasikan gitu di span-nya gitu. Nah, setelah nanti Chan-nya diberikan, sebenarnya data kontrak ini untuk apa sih? Nah, data kontrak ini sebenarnya itu dia untuk menjadi bukti pengajuan untuk SPP. Nah, ketika misalnya nanti buktinya sudah sesuai, baru tuh diterbitkan SPP. SPP ini akan dikirim lagi ke SPAN. Nah, di SPAN ini nanti dicatat hutangnya. Setelah itu, kalau misalnya udah setuju, itu baru nanti diterbitkan SPM-nya gitu. Nah, SPM itu setelah itu baru SP2D. SPP itu kan surat permintaan pembayaran. Kalau SPM itu surat perintah membayar, dan SP2 itu surat permintaan dana, pencairan dana. Gitu. Nah, terus sebenarnya kan itu banyak ya PPK, PPSPM, KPPN. Sebenarnya tugasnya itu gimana sih gitu kan? Sebenarnya kan tadi ada data kontrak kan yang udah kita registrasikan ke SPAN, itu sebenarnya jadi apa sih? Itu sebenarnya jadi input gitu loh. Itu bukti hak tagihnya kayak gitu. Nah, setelah itu akan diuji tuh sama PPK sesuai nggak ya gitu. Nah, outputnya itu adalah SPP. SPP ini yang akan menjadi input bagi PPSPM gitu loh, diujinya lagi baru outputnya SPM. Terus SPM ini menjadi input lagi dan diuji lagi oleh KPPN, nanti outputnya SP2D kayak gitu. Nah, nah ini dia. Jadi untuk mekanismenya ini, yang pertama itu kan bukti hak tagih. Nah, bukti hak tagih ini seperti apa sih gitu kan? Bukti hak tagih tadi itu seperti kontraknya tadi, BAST-nya tadi. Baru
PPK ini, maaf ya, ini salah nulis, PPK ini dia yang melakukan pengujian. Pengujiannya apa? Dia itu kayak, sesuai nggak ya buktinya gitu. Itu nanti yang akan diuji oleh PPK begitu. Terus, setelah itu, jika sudah sesuai maka diterbitkan namanya SPP-nya ataupun surat, perintah pembayarannya. Baru ketika misalnya surat perintah pembayarannya ini akan diuji lagi oleh PPSPM, sesuai tidak ya, eee, data dari SPP ini gitu. Baru, selain itu ada juga beberapa pengujian, itu bisa kalian lihat juga di PPT Bapaknya, nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi oleh Bapaknya. Di PPSPM ini nanti akan ada pemeriksaan ataupun pengujian mengenai kelengkapan dokumen pendukung SPP, benar nggak ya format SPP-nya, itu juga nanti diuji oleh PPSPM gitu. Nah, ketika misalnya sudah sesuai, baru tuh bisa diterbitkan SPM gitu. Setelah itu SPM-nya itu akan diuji oleh KPPN gitu. Karena sebenarnya, KPPN ini akan melihat penelitian dan pengujian gitu, meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPM. Tapi ada beberapa sumber yang saya lihat itu, KPPN ini dia tidak langsung menelusuri menelusuri buktinya gitu. Jadi yang menelusuri buktinya itu adalah PPK sama PPSPM-nya itu gitu. Jadi KPPN ini tugasnya itu kayak ngelihat, oh sesuai nggak ya SPM-nya kayak gitu. Jadi dia misalnya ada pembangunan gedung tuh, pembangunan itu dia tuh nggak datang ke tempatnya, tapi dia cuma menguji bukti-bukti ataupun dokumen-dokumen itu sesuai atau tidaknya gitu. Dan dia juga menguji ketersediaan jumlah dana dalam DIPA. Kenapa sih harus ada DIPA? Karena gini, kalau misalnya untuk pembayaran ini dia harus sesuai dengan DIPA, tapi nanti ada beberapa kasus dia itu boleh melebihi DIPA. Nah, kalian penasaran kan? Jadi harus tunggu sampai akhir karena nanti ada dijelasin, oke? Nah, ini dia itu untuk pembatalan. Jadi sebenarnya pembatalan misalnya SPM itu bisa dibatalin gitu, tapi itu ada juga, urutannya gitu. Jadi, harus misalnya diajukan dulu, oleh PPSPM mengajukan permohonan pembatalan, input PIN, PPSPM. Nah, input PIN ini sebenarnya apa sih? Itu sebenarnya kayak itu dimiliki oleh anggotanya gitu, itu kalau nggak salah 6 digit atau berapa digit ya, itu nanti dimasukkan biar nggak semua orang bisa masuk gitu. Jadi yang apa itu namanya, berkewenangan aja bisa masuk gitu. Nah, di KPPN ini, dilihat dulu kan misalnya SPM-nya itu mau dibatalkan, dilihat dulu, apakah disetujui atau ditolak. Baru PPSPM itu melakukan pembatalan SPM ketika misalnya sudah disetujui oleh, KPPN gitu. Nah, operatornya ini misalnya tuh udah dibatalin SPM-nya, dia itu akan merekam ulang proses SPP-nya kayak gitu. Misalnya kayak mau buat baru gitu. Terus nah ini, jadi apa sih hubungan modul pembayaran dengan modul yang lainnya? Jadi itu ada, hubungannya dengan modul piutang, modul GLP, GLP itu General Ledger, modul komitmen, modul bendahara sama anggaran. Kalau misalnya kalian masih ingat, semalam itu Bapak bilang kayak gini kan, jadi, bendahara itu dia itu, belum melakukan pembayaran atau maksudnya gini, jadi sebenarnya kan modul pembayaran ini intinya itu ketika sudah dibebankan kepada APBN gitu. Jadi misalnya ada 100 juta tuh uang persediaan dan, si bendahara ini kan udah misalnya melakukan 90 juta. Nah 90 juta itu nanti akan dikasih tuh bukti-buktinya yang akan memberikan lagi ke modul bendahara. Sebenarnya itu, ada yang saya baca itu kayak sebenarnya itu ada 2 yang saya baca. Yang pertama itu dia 50%, misalnya UP itu udah habis tuh ya kan. Nanti, diisi lagi kalau misalnya 50% sudah terpakai. Nah, yang kedua itu ada 75%, nanti itu coba saya mau tanyakan juga sama Bapak, yang benar itu yang mana, begitu. Nah, kalau modul anggaran ini dia sesuai data pagu. Itu tadi pokoknya kalau pembayaran itu harus sesuai data pagu, tapi ada beberapa kondisi dia itu bisa melebihi data pagu gitu. Kalau komitmen itu tadi apa kan udah kita pelajari, supplier itu tadi itulah dia, kayak hubungannya gitu loh. Karena modul komitmen itu kan mencari suppliernya dengan tepat gitu-gitu kan. Jadi semua saling berhubungan gitu di modul pembayaran ini. Nah, nanti jurnalnya itu masuk ke GLP dan piutangnya ini ya bagaimana cicilan piutang potongan SPM-nya kayak gitu. Nah, berdasarkan konsep maker, checker, sama approver ini apa aja sih yang terlibat gitu ya kan. Nah, yang pertama itu operator. Nah, ini operator untuk PPK. Jadi dia itu rekam data
data monitoring. Jadi dia itu melihat bagaimana surat perintah pembayarannya ini cocok atau tidaknya, sama sebenarnya bahasannya itu aja sebenarnya. Baru validator ini sesuai nggak ya hard copy dengan soft copy-nya, baru tuh divalidasi oleh PPK begitu. Nah, itu tadi input PIN 6 digit yang saya bilang. Jadi itu ada memang udah ada pihak yang berwenang untuk melakukan input digit ini gitu. Terus setelah di validator, itu kan berarti udah divalidasi tuh ya kan. Baru tuh masuk ke operator bagian PPSPM gitu. Nah, di bagian PPSPM ini dia nanti akan mencetak, mengupload dan memonitoring SPM-nya. Baru tuh nanti dia ke PPSPM disetujui atau tidaknya. Nah, itu dilihat lagi sesuai enggak ya hard copy dengan soft copy-nya. Baru cek dokumen pendukung yang telah diupload gitu, pembuatan ADK, SPM, input 6 digit, dan monitoring. Baru tuh bisa kita catat nomor SP2D otomatisnya gitu. Nah, format SPM ini gimana sih? Jadi itu dia akan menampilkan elemen data chart of akun, baru menampilkan jangka waktu tagihan dan menampilkan gitu. Commitment application number. Nah, ini contoh dari surat perintah membayar. Ini nomor CAN-nya, ini COA-nya, ini jatuh temponya segera gitu. Nah, itu dia secara singkat overview sedikit mengenai surat perintah membayar. Akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fahmi. Kemudian untuk pengendalian dan resikonya, resiko data induk yang tidak akurat dan tidak valid dilakukan dengan pengendalian pertama, pengendalian integritas pemrosesan data dan pembatasan akses pada data induk. Kemudian resiko kehilangan dan kerusakan data, pengendaliannya yang pertama backup data, backup atas data, dan menerapkan DRP atau Disaster Recovery Plan. Kemudian untuk terkait pengajuan SPM ke KPPN pada keadaan darurat COVID-19, penyelesaian dan pengajuan SPM dilakukan secara online melalui aplikasi SPM dan aplikasi Sakti, sehingga Satker tidak perlu datang secara fisik ke KPPN. Ini dimulai pada tanggal 27 April 2020. Bisa dilihat di layar, ini ada 5 tahapan yang dilakukan. Yang pertama, mengutamakan pengajuan SPM yang sifatnya prioritas. Yang kedua, satuan kerja mengajukan SPM GUP tunai dan SPM GUP KPP satu kali dalam 1 bulan. Yang ketiga, pengajuan SPM tunai dan SPM TUP KPP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan. Yang keempat, waktu penerimaan SPM secara elektronik adalah mulai pukul 7.30 sampai dengan 12 waktu setempat. Yang kelima, ketentuan mengenai sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dan penyampaian data kontrak dinyatakan tidak berlaku. Lanjut. Ini sama yang saya sampaikan di atas. Menurut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S267 /PP/2020 perihal pengaturan SPM KPPN dalam masa keadaan darurat COVID-19. Yang pertama, mengutamakan pengajuan SPM yang sifatnya prioritas, pembayaran tagihan dalam rangka penanganan keadaan COVID-19, pembayaran belanja pegawai dan penghasilan PPNPN, pembayaran belanja bantuan pemerintah dan bantuan sosial, pembayaran belanja mendesak lainnya. Lanjut, Pak. Yang kedua, pengajuan SPM GUP dilaksanakan dengan ketentuan Satker agar mengajukan SPM GUP tunai dan SPM GUP KPP 1 kali dalam 1 bulan, melakukan simplikasi pengajuan SPM GUP, yaitu SPM GUP tunai agar membuat beberapa kegiatan, output, dan lokasi yang berbeda sepanjang dalam jenis belanja yang sama, sebagaimana diatur dalam Dirjen Perbendaharaan nomor per 6/PP/2012 tentang tata cara penggabungan beberapa kegiatan, output, dan lokasi dalam penerbitan SPM GUP, PTUP, SPM LS kepada bendahara pengeluaran. Yang ketiga, pengajuan SPM TUP tunai dan SPM TUP KPP hanya untuk keperluan yang bersifat prioritas dan mendesak berdasarkan pertimbangan Kepala KPPN. Lanjut. Untuk yang keempat, waktu pengajuan SPM ke KPPN diatur dengan ketentuan waktu penerimaan SPM secara elektronik ada mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 12 waktu setempat. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan menetapkan jumlah maksimal dokumen SPM dalam 1 hari layanan yang dapat diterima oleh KPPN dalam wilayah kerjanya. Yang kelima dan yang terakhir, kemudian ketentuan mengenai sanksi terhadap keterlambatan penyelesaian tagihan dalam 17 hari kerja dan keterlambatan penyampaian data kontrak termasuk adendum kontrak dinyatakan tidak berlaku.
tentang mekanisme pengiriman dokumen tagihan secara elektronik pada masa keadaan darurat COVID tahun 2019, penyelesaian dan pengajuan SPM secara online di masa pandemi dimulai pada tanggal 27 April 2020. Pengajuan SPM dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SPM dan melalui aplikasi Sakti yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Lanjut, Pak. Untuk pelaksanaan anggaran penanganan pandemi pada PMK 43, PMK 05 tahun 2020, pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19, alokasi dana dalam DIPA, kegiatan berdasarkan alokasi dana dalam DIPA dalam kondisi mendesak dimungkinkan untuk dilaksanakan, walaupun alokasi tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, dengan persetujuan pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh PA. Kemudian pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 untuk mekanisme pembayarannya dibagi menjadi dua, yaitu pembayaran langsung dan pembayaran UP, yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh kawan saya. Lanjut. Untuk pembuatan komitmen ada dua kondisi. Kegiatan didasarkan pada alokasi dana dalam DIPA, kondisi mendesak dananya dalam DIPA. KPA segera memastikan penyediaan dana melalui revisi DIPA. Pagu DIPA Statker tidak tercukupi, kegiatan dilanjut setelah mendapat persetujuan PA atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk PA. Perjanjian atau kontrak pengadaan barang dan jasa yang pertama surat keputusan, surat tugas, surat perintah kerja lainnya. Nah, kapan pembayaran dilakukan? Jika normal, yaitu setelah barang dan jasa diterima. Sebelum barang dan jasa diterima, pembayaran sebelum barang dan jasa diterima dilakukan setelah penyedia menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan. Jaminannya yaitu ada SPK PBJ dan komitmen penyedia barang dan jasa. Untuk mekanisme pembayarannya, pelaksanaan pembayaran bisa bertahap ataupun sekaligus berdasarkan komitmen. Tahapan pembayaran dan jaminan dicantumkan dalam perjanjian atau kontrak, kecuali perjanjian atau kontrak berupa bukti pembelian dan kwitansi. Lanjut, Pak. Untuk selanjutnya itu ada SPK PBJ. SPK PBJ ini dilampirkan dalam lampiran PMK 43 tahun 2020, di mana di gambar kiri, sisi kiri itu ada format penyusunannya, dan untuk di gambar sisi kanan itu merupakan petunjuk pengisian yang mana dari nomor 1 sampai 15 itu perlu diisi oleh penyedia barang dan jasa. Penyedia barang dan jasa, iya. Lanjut. Selanjutnya ada mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran dalam kegiatan penanganan pandemi COVID itu ada dua. Yang pertama secara langsung dan yang kedua dengan uang persediaan. Lanjut. Nah, pembayaran langsung itu adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung ke penyedia barang atau jasa, kepada bendahara pengeluaran atau pada penerima hak lain atas dasar kontrak yang dilakukan. Nah, dalam kegiatan penanganan pandemi COVID ini, pembayaran langsung itu dilakukan melalui penerbitan SPM LS sesuai alokasi dana dalam DIPA. Nah, pembayaran LS ini bisa meliputi pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima dan barang yang sebelum barang itu perlu dilakukan bersamaan dengan pemenuhan syarat-syarat pada perjanjian atau kontrak. Nah, untuk pembayaran sebelum barang jasa diterima tadi sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dan itu terdapat pada ketentuan pasal 5 PMK 43 tahun 2020. Nah, untuk rekening tujuan dari pembayaran langsung itu bisa ke rekening penyedia barang dan jasa, kepada pejabat atau pegawai, atau kepada pelaksana terkait dengan kontrak. Yang kedua, itu bisa ke rekening bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Lanjut. Selanjutnya untuk mekanisme pembayaran UP. Nah, ini dilakukan dalam 3 hal, yaitu dalam hal alokasi anggaran telah tersedia dalam DIPA, dalam hal alokasi anggaran belum tersedia dalam DIPA, sama pembayaran tidak dapat dilakukan
melalui pembayaran langsung tadi. Nah, pembayaran UP itu digunakan untuk yang pertama ada pembayaran uang muka, yang kedua ada pembayaran bertahap atau sekaligus sesuai dengan kontrak, yang ketiga ada pembayaran setelah barang jasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjian atau kontrak. Lanjut. Nah, untuk UP ini kan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional atau membiayai pelaksanaan pembayaran yang tidak dapat dilaksanakan dengan mekanisme langsung. Nah, dalam kegiatan penanganan pandemi ini, mekanisme pembayaran UP itu dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Untuk pengajuannya itu bisa langsung untuk beberapa komitmen atau rencana pembayaran 1 bulan, yang mana untuk pembayaran yang lebih dari 1 bulan itu dapat juga diberikan persetujuan dari Kepala KPPN dengan memperhitungkan bahwa kegiatan tersebut memang sangat memerlukan waktu lebih dari 1 bulan. Kemudian untuk KPP kelompok 4 ya. Waktunya masih 1 menit lagi. Mungkin kita stop di sini dulu. Baik, Pak. Kita break 5 menit lalu ulang lagi ya. Iya, Pak. Baik, Oke. Pak. Jadi dengan UP. Oke, kita end dulu. Break jangan lama-lama deh. 3 menit aja, baru kita masuk lagi. Izin melanjutkan ya, Pak. Silakan. Selanjutnya, terkait dengan KPA mengajukan permintaan TUP tunai ke Kepala KPPN diserta. Nah, itu perlu apa saja? Yang pertama itu ada rincian rencana penggunaan TUP. Kemudian yang kedua itu ada surat pernyataan bahwa KPA itu melakukan kegiatan yang mana semata-mata itu untuk penanganan pandemi COVID-19. Nah, terkait dengan TUP tunai yang sebelumnya belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negara, itu KPPN tetap dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya. Nah, kemudian apa saja yang perlu diperhitungkan Satker dalam pengajuan TUP tunainya? Yang pertama itu ada jumlah realisasi anggaran, yang kedua ada jumlah dana yang telah dikontrakkan, yang ketiga UP dan TUP yang sedang dikelolanya, dan yang keempat tidak boleh melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA. Lanjut. Nah, di sini ada 2 kondisi khusus di mana pengajuan TUP tunai ini dapat melampaui alokasi anggaran Satker dalam DIPA. Nah, pengajuan TUP tunai ini dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran. Dan yang kedua itu ketika adanya kebutuhan mendesak, di mana diperlukannya pembiayaan penanganan COVID yang memerlukan TUP tunai, padahal alokasi anggaran belum tersedia dalam DIPA. Nah, dalam pengajuan permintaan TUP tunai ini juga dilampiri dengan persetujuan pengguna anggaran atau PA. Nah, kemudian terkait dengan pertanggungjawaban. Untuk pertanggungjawaban itu dilakukan dalam waktu 1 bulan. Nah, atau waktu sesuai dengan persetujuan dari Kepala KPPN, yang mana waktu ini terkait dengan kegiatan yang memerlukan waktu lebih dari 1 bulan pelaksanaan, sehingga pertanggungjawabannya juga perlu melebihi waktu 1 bulan. Kemudian pertanggungjawaban TUP ini kapan pertanggungjawaban TUP ini biasanya dilakukan? Itu setelah barang atau jasa diterima atau penyedia barang atau jasa telah menyerahkan jaminan uang muka serta alokasi dana itu telah tersedia dalam DIPA. Kemudian pertanggungjawaban TUP itu dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus.
sisa TUP tunai itu yang tidak habis itu nantinya harus disetor ke kas negara paling lambat 2 hari setelah batas waktu. Kemudian untuk besaran pembayaran UP itu ke satu penerima itu tidak dibatasi nominalnya. Kemudian bagi kepala Satker itu dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam penanganan pandemi jika diperlukan. Selanjutnya. Nah, yang terakhir ada pelaksanaan anggaran penanganan pandemi COVID-19 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau disingkat BNPB. Dalam penanganan pandemi, Satker BNPB ini dapat melakukan yang pertama ada melakukan pengeluaran beban APBN yang dananya tidak tersedia dalam DIPA. Yang kedua, BNPB dapat melakukan pembayaran atas beban APBN sebelum barang atau jasa diterima. Yang ketiga, BNPB ini dapat menggunakan UP yang berasal dari yang pertama dari dana siap pakai atau on-call, yang kedua dari dana rehabilitasi dan rekonstruksi, yang ketiga dari operasional BNPB. Dan yang terakhir, BNPB ini dapat melakukan pertanggungjawaban UP setelah tersedia alokasi dana dalam DIPA. Selanjutnya ada sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Sebelum ke ini, saya tadi ada catatan dari Mbak Putri yang satunya. Iya, Pak. Yang di depan tadi, kamu ada yang perlu dikonfirmasi itu terkait dengan apa ya? Terkait dengan itu, Pak, pengajuan TUP, Pak. Pengajuan TUP. Iya, jadi ada 2 sumber yang saya baca, Pak. Yang pertama itu, dia berdasarkan PMK 70 tahun 2010, itu dia 75%. Sedangkan satu lagi itu ada berdasarkan ini, Pak. Bentar ya, Pak. Berdasarkan, saya lihat di internet. Bentar ya, Pak. TUP itu 75% dari apa? 75% dari UP, Pak. Oh, oke. Ya, terus yang dari internet? Bentar ya, Pak. Itu 50%, tapi saya lupa sumbernya dari mana, Pak. Itu dari kemhan.go.id, Pak. Baik. Berarti ikutin yang PMK ya? Ikutin PMK 70 tahun 2010 ya, Pak? Walaupun sebenarnya ada yang terbaru, makanya kita bahas terkait dengan COVID ini. Ya, oke, terima kasih sebelumnya ke kelompok 4. Monggo silakan dilanjutkan ke pertanyaan dulu. Jadi ketika kita mendapatkan permasalahan ya dalam ini kembali ke aturannya. Lihat aturannya. Walaupun sebenarnya ketika kita bicara pandemi itu relaksasinya banyak sekali. Nah, nanti kita akan lebih sedikit tahu relaksasinya kira-kira apa. Tadi beberapa sudah disampaikan di materi kelompok 3. Walaupun saya nggak tahu apakah kita itu paham enggak maksudnya. Setidaknya gini, kita paham nggak apa yang terjadi sekarang gitu. Oke, monggo. Silakan dibuka dulu pertanyaan tanya jawabnya. Oke, silakan dimoderatori kelompok 3, kelompok 4. Izin bertanya. Ya, silakan. Saya Namira, nomor PSMC 22. Tadi kan pembayaran barang dan jasa yang saat pandemi itu kan bisa dilakukan salah satunya itu sebelum barang dan jasa itu diterima. Tapi syaratnya harus ada jaminan. Nah, jaminan ini kan ada 2, ada yang berbentuk SPKPBJ dan ada yang berbentuk komitmen penyedia barang dan jasa. Nah, di situ itu tulisannya itu ada barang jasa non elektronik. Tapi di kedua itu ada, cuman batasannya itu beda. Yang SPKPBJ itu batasannya lebih dari 50 juta,
Sedangkan yang komitmen penyedia barang dan jasa itu batasnya kurang dari sama dengan 50 juta. Nah, itu kenapa bisa berbeda padahal barangnya itu kan sama. Terima kasih. Baik, pertanyaan Ada selanjutnya. yang ini lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya. Saya Milenia Aziza, nomor presensi 19. Nah, izin bertanya terkait pengajuan SPM. Tadi kan dijelaskan kalau inputnya di KPPN itu SPM, lalu outputnya SP2D. Nah, terkait pengajuannya itu apakah ada batas waktu pengajuan dari SPM ke KPPN? Dan kalau ada batas waktu itu ada semacam konsekuensi nggak sih atau hukuman gitu kalau misalnya ada keterlambatan? Terima kasih. Izin bertanya. Saya Marcella, presensi 18. Lagi? Oh, iya silakan. Terkait SPM, apabila SPM itu dibatalkan oleh PPSPM atau validator, penyebabnya apa ya? Dan apakah SPM yang dibatalkan itu bisa dilakukan pengajuan ulang? Terima kasih. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, izin mau berdiskusi dulu, Pak. Silakan. Jadi ada 3 pertanyaan. Apa yang membedakan 2 dokumen ya? 2 dokumen tadi. Oke, dari Namira. Lalu yang kedua adalah adakah batas waktu? Lalu apa konsekuensinya jika batas waktunya tidak dilakukan? Lalu yang ketiga adalah apakah SPM bisa dibatalkan? Kenapa? Dan apakah bisa diwujudkan kembali? Oke. Izin menjawab untuk pertanyaan Sela yang terkait SPM apabila dibatalkan, apa penyebabnya, apakah bisa dilakukan penyajian ulang? Nah, tadi itu kan ada beberapa tahap tuh, ada operator, ada validator, ada operator lagi, baru ada untuk approver. Nah, jadi tadi kan di pihak PPSPM itu akan melakukan pengujian tuh SPP-nya. Nah, pada saat pengujian SPP-nya tadi, PPSPM itu kan akan melihat sesuai nggak ya kelengkapan dokumen pendukungnya, kesesuaian penandatanganannya, kebenaran pengisian formatnya, kesesuaian kode basnya, hingga nanti keabsahan dokumen pendukung atas bukti hak tagih kepada negara. Misalnya tuh tidak sesuai, maka itu bisa dibatalkan, tapi dengan syarat yang kami baca itu ketika SP2D belum terbit begitu. Nah, terus untuk pengajuan ulang misalnya ya SPM-nya dibatalkan, ke PPK lagi itu dengan email atas pembatalannya itu, terus nanti itu bisa direkam ulang lagi, ada rekam ulang SPP-nya lagi jika misalnya masih ada salah terhadap pencatatannya ataupun ada yang salah dalam SPM-nya begitu. Apakah jawabannya mencukupi? Iya, sangat mencukupi. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Putri. Sama-sama, Sela. Ya, saya tambahkan aja. Memang banyak kondisi walaupun panjang, kesalahan itu akan mungkin terjadi. Jadi salah satu yang menjadi pintu kan kesalahan ya. Karena nanti diajukan di sisi yang anggaplah ada 5 tahap.
ketika lolos semua tahap, lalu tahap terakhir ditolak, itu berarti ada kesalahan bisa jadi. Sebenarnya satu hal lagi yang memungkinkan itu ditolak, yaitu batas waktunya udah lewat. Batas waktunya udah lewat. Jadi, nah itu terkait dengan pertanyaan kedua jadinya. Ketika batas waktunya sudah lewat, ditolak oleh biasanya yang nolak KPPN, lalu harus ada perubahan. Nah, tergantung dengan kebijakannya. Nah, kebijakannya tinggal ini, kelompok 4 silakan jawab. Berapa lama dia ditolak? Jadi dari kontraknya diselesaikan. Izin menanggapi pertanyaannya Milenia. Apakah pengajuan dari SPM ke KPPN apakah ada batas waktu dan apakah ada konsekuensi jika keterlambatan? Untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, maka penyampaian SPM LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum tanggal 15, kecuali untuk satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit dengan memperhitungkan waktu yang telah dipertanggungjawabkan. Dan untuk apakah ada konsekuensi jika keterlambatan? Konsekuensinya yaitu cuma berupa teguran atau peringatan dari KPPN. Seperti itu. Terima kasih Fahmi jawabannya. Ya, sama-sama. Baik. Jadi selama ini memang bentuknya teguran ya. Tapi ke depan, atau sebenarnya sudah beberapa kali dicoba, itu sama sekali ditolak, nggak bisa dibayarkan. Tapi kembali, kadang perencanaan kita, maksudnya gini, kan di dokumen DIPA itu ada rencana kas namanya, rencana RPD, rencana penarikan dana. Jadi bulan ini berapa, bulan depan berapa, bulan ini berapa, dan seterusnya. Dan itu harusnya konsisten. Jadi kalau saat ini kita bilang sebulan ini kita akan menghabiskan 1 miliar. Nah, uang 1 miliar itu harus habis. Namun demikian biasanya yang terjadi di lapangan adalah sudah settle lalu kita baru closing kontrak di akhir bulan sehingga dia baru bisa nagih di bulan berikutnya, sehingga nggak match antara yang direncanakan 1 miliar di bulan pertama, di bulan pertama itu mundur ditagihkan di bulan kedua. Jadi harus semacam itu sehingga implementasi tadi pencairan sama dengan rencana penarikan dananya itu tidak klop. Itu ya, untuk informasi tambahannya. Oke, yang pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Namira. Jadi sepengetahuan saya berdasarkan ciri dari barang dan jasa dari setiap jaminan tadi, perbedaan keduanya mungkin terdapat pada tingkatan risiko yang mungkin terjadi, di mana komitmen biasa dari penyedia barang atau jasa ini menjadi alternatif yang memudahkan penyedia barang atau jasa non-elektronik dan barang elektronik, sedangkan untuk SKPBJ ini digunakan bagi barang atau jasa yang nilainya lebih dari 50 juta. Yang mana SKPBJ ini penyusunannya pun juga harus formal sesuai dengan lampiran pada PMK 43 tahun 2020. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Putri. Ya.
Oke. Ya, resiko ya. Jawabannya resiko ya. Ya, kembali 50 dan di atas 50 itu kaitannya bisa jadi karena ya pertama pengadaan barang dan jasa kita membagi, masih ingat nggak, ada penunjukan langsung, pemilihan langsung sama lelang. Jadi setiap jenis itu punya threshold terhadap jumlah uang yang dibayarkan. Nah, pembedaan surat atau pembedaan jaminan itu biasanya dikaitkan dengan threshold yang ada di ini. Yang jelas kalau 50 juta tidak terlalu material mungkin bagi instansi pemerintah, sedangkan di atas 50 juta itu hanya membedakan ini ya, berarti hanya membedakan jumlahnya atau mungkin metode penyediaan barang dan jasa. Oke. Ada pertanyaan lain? Terima kasih, Pak. Ya. Kita masih punya sekitar 20 menit atau 15 menit. Saya mau tanya sedikit, Mbak. Di paparan halaman tadi yang penolakan itu halaman berapa ya? Oh, ini nih. Sorry, pembuatan SDK SPM di halaman berapa? Halaman 8. Tapi gambarnya di sini pembatalan SPM ya. Coba halaman 8. Ya, Pak, salah nulis judul. Jadi ini untuk pembatalannya, Pak, pada saat misalnya tidak sesuai apa urutan dalam pembatalan SPM-nya gitu, Pak. Baik. Penolakan Judulnya SPM keliru ya. oleh KPPN, Pak. Baik, ini berarti judulnya keliru. Iya, judulnya keliru, maaf, Pak. Oke. Siap. Ya udah kalau gitu. Yang lain ada pertanyaan lagi? Berapa ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Belum, Pak. Belum. Oke, terima kasih kelompok 4, pemaparan yang sangat baik. Jadi gini, tadi udah disampaikan, saya harap bahan modul 6 saya nggak akan bahas ulang. Silakan dibaca. Beberapa hal sudah sama dengan apa yang disampaikan di sini di kelompok 4, dan mungkin ada beberapa pertanyaan kita ambil dari bahan-bahan tersebut. Nah, yang saya mungkin tekankan pertama terkait dengan inti dari pembahasan kelompok adalah temanya adalah relaksasi pembayaran. Jadi kalau kita dulu dari awal kita berbicara bahwa pembayaran dari dari negara kepada penyedia, dari pemerintah kepada penyedia itu dilakukan jika ada barang dan jasa. Itu satu. Yang sebelum pembayaran, kegiatan boleh dilakukan jika ada pagunya, itu satu. Ya, itu satu. Dan tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman di kelompok 4 bahwa
ada klausul-klausul, saya pakai paparannya ini, ada klausul-klausul di saat ini selama COVID itu sebentar, tadi ada, nah ini, jadi pembayaran alokasi anggaran yang belum tersedia di DIPA. Jadi itu relaksasi yang pertama, satu. Jadi ada, dia bisa nggak ada di DIPA atau dalam proses melakukan revisi. Jadi dia sebelum ada di DIPA, Kalau dia bisa kata Aisyah itu kayak sama buat cewek gitu loh Pak, makanya kalau cowoknya harus sonero. Tapi Adik nanti saya baru sonero. dipastikan ketika dibayar, revisinya selesai. Kalau tidak salah ya alasannya itu pada saat itu, Pak, saya akan melakukan harus dengan segera. Sedangkan proses revisinya itu memakan waktu. Anggaplah 5 hari. Padahal dalam 5 hari itu saya harus menyerahkan barangnya. Contoh, saya harus beli masker, saya harus beli APD, saya harus beli macam-macam. Nah, ini salah satu relaksasi yang disampaikan. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pembayarannya sendiri. Dapat dibayarkan tanpa harus menunggu penerimaan barang ini. Kapan pembayaran dilakukan? Normal setelah barang jasa diterima. Apakah bisa dilakukan sebelum? Boleh, tapi dengan syarat, ya kan? Boleh. Jadi itu relaksasi yang kedua. Ya, jadi itu relaksasi yang kedua. Karena ya kembali pada awal-awal corona banyak hal semua orang tidak siap dan kalau mengikuti pola secara umum itu tidak mungkin dan kebutuhan itu ada sekarang. Nah, biasanya karena orang tidak siap, produsen pun tidak siap. Sehingga dia butuh waktu, dia butuh modal, dia butuh segalanya untuk memberikan barang dan jasanya. Dia harus cari ininya, padahal pada saat itu ekonomi melemah, dia nggak punya modal dan sebagainya. Oke. Lalu yang ketiga adalah mekanisme ISPM. Pengajuan kepada KPPN itu tidak perlu datang, tetapi dia ada 2 bayar sebelum dapat ya. 3. Jadi ISPM ya. Jadi orang tidak datang kepada KPPN. Jadi selama ini kan KL datang ke KPPN, memberikan dokumen-dokumennya lalu diproses. Kalau dengan ISPM dia nggak perlu datang gitu, nggak perlu datang. Yang keempat adalah
Yang keempat adalah jumlah TU, GU itu bisa melebihi dari kebutuhan. Nah, ini nih, jadi tadi pertanyaannya Putri kan gini, apakah 75% dari UP atau 50% atau atau yang lainnya. Jadi selama pandemi itu yang selama ini selalu pakai LS dan seterusnya itu malah dibuka dengan UP. UP-nya lebih banyak. UP itu karena lebih fleksibel ya. Jadi karena kita pegang duitnya, langsung belanja aja, nanti pertanggungjawabannya belakangan. Kalau LS kan kebalikannya, harus ada lah ini kontraknya sudah ada, di modul komitmen. Baru kalau sudah itu dia bisa diajukan per apa namanya? Dia bisa diajukan pembayarannya. Jadi dengan TUP dia lebih fleksibel, bahkan karena pembayaran kayak contoh gini, kalau kita beli masker dengan LS itu kita harus berkontrak ya, bikin kontrak bla 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 dan seterusnya. Tapi dengan UP kita ke Indomaret beli ke Indomaret beli masker itu bisa langsung kita bayar gitu. Nggak ada masalah gitu. Jadi nggak perlu ribet, nggak perlu panjang. Nanti beberapa kali beli masker atau beberapa beli hand sanitizer dan seterusnya itu nanti dipertanggungjawabkan. Nah, jadi SPM-nya cuma 1. Oke, saya pikir itu dari saya. Kembali pesan saya adalah dari 2 hal tadi. Jadi keuangan itu punya prosedur yang sangat rigid sebenarnya. Dan sekarang direlaksasi. Tadi DIPA tidak ada bisa melakukan kegiatan. Bayar barangnya belum terima. Lalu TU diperbanyak, fleksibilitas diperbanyak. Kalau ISPM itu ya karena teknologinya udah lebih baik ya. Nah, dari adanya hal-hal semacam itu, kira-kira kita punya resiko atau tidak dalam perjalanannya? Oke, ya, siapa yang bisa ini kasih pendapat? Silakan. Karena kelompok kami membahas itu ada di peraturan nomor 43 PMK 05 2020 Pak. Sebenarnya ada resiko karena kan lebih relaksasi ya Pak pembayarannya. Jadi itu bisa ditentukan lagi sama bisa misalnya melebihi DIPA atau misalnya melebihi 1 bulan gitu kan Pak. Tapi di sini katanya tetap ada pengendalian internal gitu Pak yang diberikan oleh menteri ataupun pimpinan lembaga untuk melakukan pengendalian internal atas pelaksanaan anggaran belanja dalam penanganan pandemi COVID gitu Pak. Jadi masih sesuai juga, tapi itu tadi resikonya lebih tinggi gitu Pak dalam relaksasi COVID Pak. Oke, jadi kira-kira resikonya apa? Mungkin ada salah penggunaan gitu Pak, misalnya kayak yang misalnya diberitakan ya Pak, karena misalnya itu bisa langsung diminta tanpa adanya itu kan bisa melebihi DIPA ya Pak. Jadi ada beberapa gitu yang menyelewengkan misalnya itu meminta lebih gitu Pak. Bahkan misalnya ini ada kan yang diberitakan bahwa misalnya kan dana untuk 1 orang yang terkena COVID itu kan besar Pak. Nah banyak penyelewengan bahwa sebenarnya pasien itu tidak sakit COVID, tapi untuk rumah sakit itu mendapat keuntungan, maka itu tadi rumah sakit itu misalnya menyalahkan penggunaan dari dananya begitu Pak, yang kami cari waktu itu Pak. Oke, baik. Ya. Ya itulah.
itu salah satu ini. Jadi gini, buat kelas 5-13 kembali baca bahannya itu. Bahan yang kami siapkan dari tim dosen itu adalah kondisi normal. Ya. Dan memang secara best practice itu harusnya seperti itu. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang dengan adanya relaksasi kita menghadapi resiko yang lebih besar sebenarnya terhadap fraud, terhadap macam-macam kendala itu. Contoh tadi Putri Natasha tadi sudah menyampaikan, kalau orang nggak punya pagu disuruh langsung ini, nanti akan ada orang nagih yang sebenarnya klaim dia kan. Jadi klaimnya Satker, oh saya nanti akan mendapatkan tambahan dana sekian. Tapi dananya tidak benar-benar ada di dalam dipa dia. Jadi ibarat kata BLC aja, itu sudah membuat dia mempunyai hak tagih gitu. Padahal enggak. Itu sama dengan kita memberikan cek kosong kepada seseorang. Nah, maka dari itu PMK nomor saya lupa ini nomor, saya nggak handle itu dulu ya. PMK yang saya berikan kemarin berapa ya? Oke. Jadi PMK nomor 43 ya. Nomor 43 dan itu dikeluarkan dalam selama masa COVID. Itu sebenarnya dia memberikan guidance kepada Satker dan memberikan perlindungan kepada Kementerian Keuangan bahwa kami ini sudah merelaksasi semua sistemnya. Yang begini bisa, yang tadinya nggak bisa jadi bisa, yang tadinya ini nggak bisa. Tapi secara ini nanti kebenaran real dan seterusnya kami serahkan kepada PA dan KPA. Nah itu jadi gini, konsekuensi dari semua ini nantinya mungkin setahun 2 tahun lagi nanti akan banyak sekali permasalahan hukum yang akan menimpa tata usaha di bahan-bahan kita. Sorry, saya nggak akan lanjutkan ini ya. Jadi yang pertama yang saya tekankan, saya mengulang aja tadi. Yang pertama yang saya tekankan bahwa SPP itu areanya SPP sampai dengan membuat SPM itu areanya Satker ya, atau kementerian lembaga. SPM menjadi SP2D itu areanya Menteri Keuangan. Dan saya sudah sampaikan di minggu kemarin, di hari yang lalu, bahwa ketika kita bicara UP, itu yang berkurang adalah uang di sini, uang di Satker. Uang di Satker. Uang di Satker. Dia yang berkurang itu uang di Satker. Sedangkan uang di Kementerian Keuangan secara hitungan masih tetap. Dia seandainya mau sekarang saya minta uangnya. Satker itu harus memberikan uang yang ada di UP kepada Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara. Ya. Kalau dia semuanya udah dikasih di sini 10, lalu kembali di sini 1, berarti dia minta bukti untuk 9. Itulah esensi dari SPMGU. Ya. Nah, kembali ini areanya Satker, ini ada Kementerian Keuangan. Nah, ketika dia melewati batas ini dan disetujui menjadi SP2D, secara laporan realisasi anggaran, dia akan dianggap sebagai realisasi anggaran juga. Jadi kasnya udah keluar, kas sudah keluar. Kalau untuk cash basis, kalau untuk accrual basis dianggap yang di sini sudah membebani negara, walaupun
kas umum negara. Oke. Ya. Itu penekanan saya pertama. Lalu yang kedua, di sini kita punya proses banyak. Di sini kita punya proses banyak, tapi intinya kan sama dengan ini. Jadi modul pembayaran itu cuma gini, ada penagihan, ada pengujian penagihan, ada membuat surat perintah membayar. PPK membuat, kalau dia setuju, membuat perintah membayar. PPSPM membuat surat perintah membayar kepada KPPN. Jadi poinnya cuma itu aja. Nah, sedangkan apa yang dibayar, bagaimana diuji dan seterusnya itu ada di modul komitmen dan mungkin modul bendahara untuk barang-barang yang ada yang dihasilkan dari bendahara, yang dikeluarkan melalui bendahara. Nah, ketika semuanya dan di antara ini berapa yang bisa diambilkan, berapa yang uang yang harus bisa diambilkan dari ini, kapan dia bisa dibayarkan. Jadi ketika kapan bisa diajukan ini? Jika barang sudah diterima, jika BSS sudah ada, jika pagunya ada, kan gitu kan? Nah, di sini sudah dikurangi ininya. Dikurangi dengan relaksasi itu, dia dikurangi porsi di sini. Oke, terbitkan aja SPP, walaupun DIPA-nya nggak ada, tapi nanti kita dalam proses revisi menyocokkan DIPA-nya. Itu satu. Lalu yang kedua, barangnya belum ada, gimana? Nggak apa-apa, bayar aja dulu. Jadi direlaksasi yang kedua. Nah, relaksasi ketiga bukan masalah pengajuan gini yang tadinya manual menjadi elektronik. Ya, elektronik di sini. Lalu untuk TUP, jadi uang kita kan tadi bagi ya. Ini uang yang ada di BUN, ini yang di Satker. Agar duit banyak keluar, nanti di sini TU atau GU itu bisa lebih besar. Sehingga nanti uang yang ada di kas negara sedikit, uang yang beredar di Satker itu semakin banyak. Jadi itu kurang lebih relaksasi dari ini. Prosedur normalnya silakan dibaca. Tadi beberapa udah disampaikan sangat baik oleh kelompok 3. Intinya perlu dibedakan antara dua hal. Role-nya PPK, PPSPM di Satker dan role-nya KPPN di Kementerian Keuangan terkait dengan modul pembayaran ini. Lalu yang kedua, perlu diingat-ingat terkait dengan apa kaitannya antara modul pembayaran dengan modul-modul lain di dalam SPAN dan Sakti. Nah, itu perlu perlu kita ingat-ingat karena itu akan keluar di kuis. Oke, sampai di sini saya pikir sudah cukup. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup? Ya? Gimana? Belum, Pak. Cukup ya? Oke, kalau begitu, tolong direview lagi sekitar berapa nih? Sekitar 5 menit atau kita mulai 9.45 ya. Kita mulai 9.45, selesai dalam 10 menit.
sama dengan tadi. Saya cek dulu soal-soalnya, takutnya ada kendala kayak tadi lagi. Oke, kalau begitu saya cukupkan sekian pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Oh iya, saya lupa. Tugas merangkum ya. Tugas merangkum dari artikel dikumpulkan minggu depan. Tugasnya nampaknya tetap di apa namanya? Terkait dengan terkait dengan telusuri reference model. Bukunya tebal banget, usahakan nggak lebih dari 10 lembar rangkumannya. Oke, saya pikir itu cukup dari saya. Mohon dipersiapkan, kita akan mulai kuisnya 945. Sekian dari saya. Wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Dadah, Pak.